Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas masalah kurban. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam puasa Arafah. Kemarin puasa Tarwiyah. Bahwa kalau kita bicara kurban, ini tidak lepas daripada sejarah atau kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya banyak khotib khutbah dan kiai berbicara kurban pasti sedikit banyak menyinggung kisah tentang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, yakni Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, kita banyak mengambil pelajaran. Yang paling utama adalah pelajaran tingkat tinggi, yaitu kesabaran. Kesabaran dan keikhlasan tingkat tinggi. Bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah sampai beliau usia yang cukup tua, tapi tidak memiliki anak, tidak memiliki putra, sampai beliau dan istrinya berusia tua. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang pertama, yakni bernama Ismail alaihissalam. Kita bayangkan saat Ismail alaihissalam lahir, usia daripada Kanjeng Nabi Ibrahim itu 86 tahun. 86 tahun. Tentunya dengan usia yang 86 tahun, kemudian beliau baru mendapatkan seorang anak, adalah satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Bisa jadi ketika itu dia menyangka bahwa dia tidak akan memiliki keturunan. Jadi sekali lagi dengan usia 86 tahun dan baru dikaruniai seorang anak, hati beliau Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gembira dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Begitu juga istrinya, yaitu Hajar, ibunda Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh dan berkembanglah Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh cinta dan kasih sayang daripada ayahnya, dari Ibrahim alaihissalam. Anak satu-satunya, anak tunggal saat itu. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat sayang kepada Ismail, sangat mencintainya, sampailah Kanjeng Nabi Ismail berusia 14 tahun. Berusia 14 tahun. Diuji kembali Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat luar biasa.
anak yang sangat disayang-sayangi, anak yang sangat diharap-harapkan, menjadi buah hati dan permata indah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Bayangin, coba mengharapkan seorang putra ya baru 86 tahun dapat. Ketika dirawat dari kecil ya sehingga menjadi balita, dan ketika remaja diminta oleh Allah untuk disembelih. Ujian yang sangat luar biasa untuk Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kita lanjutkan, jadi ada perbedaan paham antara pandangan Islam dengan Nasrani. Kalau di Bible disebutkan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ishak sebagai anak tunggal. Ishak sebagai anak tunggal. Ini percayaan daripada Bible, tertulis di dalam Bible. Ini adalah pengkaburan sejarah. Pengkaburan sejarah. Pemutarbalikan fakta. Kalau kita membaca sejarah dan membaca Bible, bahwa lahirnya Ishak alaihissalam itu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Barulah Kanjeng Nabi Ishak alaihissalam yang ibundanya Sarah lahir. Sekali lagi, ketika Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin Ishak disebutkan adalah yang disembelih sebagai anak tunggal? Nah, Ishak itu adalah anak yang kedua kok. Dan bisa jadi bahwa ketika terjadinya penyembelihan, Ishak itu belum lahir. Jadi yang layak disebut dengan anak tunggal di situ bukan Ishak, tapi Ismail. Satu fakta. Yang kedua, ketika terjadi penyembelihan, usia Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Bagaimana mungkin kalau seandainya Ishak pun lahir, anak orok disembelih? Ya. Ishak disembelih dalam keadaan orok. Itu tidak mungkin terjadi. Justru yang sangat diharap-harapkan adalah sebagai anak yang sangat bergembira sekali Ibrahim terhadap Ismail sebagai anak. Jadi ada penggelapan dan pemutarbalikan fakta bahwa yang disembelih itu adalah sebenarnya Ismail alaihissalam sebagai putra tunggal, anak tunggal saat itu. Kita sama pahamlah kelakuan orang-orang Yahudi, ya, Israel, yang dengki terhadap Islam, Mereka berharap bahwasanya Mesias yang terakhir adalah dari golongan mereka. Ternyata Nabi akhir zaman dari keturunan Ismail alaihi salam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dengkinya sehingga kitab suci juga dirobah-robah dengan tangannya. Penggelapan sejarah, kitab suci kok dirobah-robah. Ya. Sekali lagi bahwa ini terjadi perubahan tersebut karena saking dengkinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asbab ternyata putra tunggal yang disembelih itu adalah Ismail alaihi salam. Karena ini memberikan efek yang sangat luar biasa. Penyembelihan itu memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masa depan, yakni bahwa akan menjadi satu suku yang sangat besar, dan dari
suku tersebut akan lahir nabi akhir zaman, yaitu dari suku Quraisy. Siapa suku Quraisy? Yaitu dari keturunan Ismail alaihi salam. Kembali kepada permasalahan bahwa kisah penyembelihan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim terhadap Ismail alaihissalam ini adalah satu ujian yang sangat luar biasa. Mungkin di antara kita tidak akan sanggup menjalaninya. Tidak akan sanggup kita. Bagaimana kita bisa menjalankan? Kita memiliki anak yang sangat kita sayangi, yang sangat kita dambakan, kemudian diminta untuk disembelih. Kira-kira bisa enggak kita melaksanakan? Susah, sulit. Anaknya tunggal pula. Ya. Tapi di dalam kisah tersebut justru timbul kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran dan keikhlasan itu bukan hanya menimpa kepada Ibrahim saja, tapi juga menimpa kepada Ismail alaihissalam. Kalau memang itu datangnya dari Allah, maka laksanakanlah wahai ayahanda tercinta. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku daripada golongan orang-orang yang sabar. Demikian Ismail alaihissalam mengucapkan yang tertoreh di dalam Al-Quran. Insya Allah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, kemudian terjadilah penyembelihan. Ketika hendak disembelih, Allah gantikan kanjeng Ismail alaihissalam, digantikan oleh Allah dengan gibas yang besar, dengan gibas yang besar. Inilah ujian kepada kedua nabi tersebut, Ibrahim dan alaihissalam. Ujian yang sangat luar biasa, kesabaran dan keikhlasan. Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih, yang disembelih adalah gibas yang memang sengaja didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa dari hikmah tersebut kita mesti meningkatkan kesabaran dan keikhlasan atas segala ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan, Allah tidak akan menjatuhkan ujian kepada setiap jiwa di luar kemampuan jiwa itu sendiri. Jadi sekali lagi, setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan yang menimpa kepada kita, pasti kita akan sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa berkurban itu adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Ini hikmah yang kita bisa ambil berikutnya dari perkara kurban. Kepedulian sosial dan kemanusiaan. Hadirin, bahwa sudah menjadi sunnatullah Allah melebihkan manusia dari sebagian terhadap sebagian yang lain. Ada sebagian kita yang diberikan kekayaan, kehidupan ekonomi yang cukup mantap. Ada juga di antara kita yang diberikan oleh Allah rezeki yang tidak terlalu banyak, kalau boleh
kita kemukakan mereka adalah kaum du'afa, fakir dan miskin. Ada juga yang Allah berikan tingkat tengah-tengah, miskin kagak, kaya juga kagak, bertingkat-tingkat. Kurban itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Di antara kita jangankan makan daging, ya, makanan tanpa daging saja susah. Apalagi kondisi seperti ini, pandemi PPMK, susah bergerak untuk berusaha. Jadi banyak di antara kita ini yang dengan hidup berkekurangan. Jangankan makan pakai daging, makan pakai nasi aja juga susah. Ya. Banyak di antara kita. Kemudian bahwa hewan sembelihan itu sepertiga boleh dimakan. Makanya kalau kita lihat kalau hewan disembelih pasti hewan kurban yang disembelih kita sisain, kita sisihkan tuh. Kita sisihkan untuk dimakan oleh yang berkurban. Sebagian untuk disedekahkan, sepertiganya, sepertiga disodakohkan. Jadi kalau dari sini hewan kurban boleh dimakan oleh siapa saja. Oleh yang berkurban silakan makan, diberikan kepada orang-orang yang mampu silakan sepertiga sebagai bentuk hadiah. Kemudian diberikan kepada kaum du'afa, fakir, miskin silakan sebagai bentuk sedekah. Dengan kita memberikan daging kurban kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, maka itu adalah merupakan satu bentuk kepedulian sosial, salah satu bentuk kemanusiaan. Saat itu ayo kita makan bareng-bareng. Yang punya korban makan daging, yang tidak berkorban makan daging. Ya. Yang hidupnya menengah, ekonominya menengah, miskin kagak, kaya kagak, makan daging. Yang du'afa, fakir, miskin, mau miskin banget kek, mau kagak, makan daging. Asbab adanya hewan kurban. Insya Allah dengan kepedulian sosial dan kemanusiaan yang cukup tinggi kepeduliannya, akan tumbuh mengembangkan, akan tumbuh berkembang rasa cinta, saling mencintai, saling menyayangi antar umat manusia satu terhadap yang lain. Nah, ini hikmah yang bisa kita tarik. Akan timbul rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai terhadap sesama umat manusia. Lagi bahwa yang kita bisa ambil hikmah daripada yang demikian itu adalah kepedulian sosial dan kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kita bisa ambil yang terakhir di penghujung taklim kita, insyaallah besok kita tidak taklim dulu. Karena besok takbiran, ya. Bahwa yang terakhir di dalam kurban itu, kalau kambing 1, domba 1. Ada yang 7, yaitu unta, kalau enggak sapi. Ya. Kemudian di dalam mengurbankan unta dan sapi diperbolehkan secara syariat 1 sapi, 1 unta, 7 orang.
Pengen korban sapi nih Bang Jit, ya udah patungan aja. Iya. Berapa harganya? 21 juta. Bagi. Nah, patungan dia bagi 3 jutaan. Si A 3 juta, si B 3 juta, C 3 juta sampai 7 orang 21 juta. Di syariatnya yang demikian ini adalah diperbolehkannya perkara yang demikian ini adalah kita bisa ambil hikmah saling bantu, saling tolong dalam berbagai aspek kehidupan. Dicontohkan dengan berpatungan kurban 7 orang untuk unta dan sapi. Katakan bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian dan membantulah kalian 'alal birri, di dalam berbuat baik, wat taqwa, dan takwa. Kurban itu kan berbuat baik. Berbuat baik, dan tujuan salah satu daripada kurban meningkatkan iman dan takwa. Begitu. Tujuannya begitu. Bahwa dikemukakan di dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sekali-sekali sampai kepada Allah daging-dagingnya hewan kurban dan darah-darahnya hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kalian. Jadi dengan kata lain adalah tujuan daripada kurban itu ada libtigha'i mardotillah, untuk meningkatkan takwa. Sejalan dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dan membantulah kalian di dalam perbuatan baik dan takwa. Itulah hikmah yang kita bisa ambil. Diperbolehkannya kita berpatungan 7 orang untuk sapi dan unta. Kemudian ta'awanu di sini membantu untuk berbuat baik dan berbuat takwa. Bisa kita perwujudkan dalam bentuk yang lain. Bukan hanya kita wujudkan dalam permasalahan kurban saja. Apa saja dalam kehidupan kita ini bisa kita terapkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti punya problem. Dan tidak ada masalah atau problem yang tidak bisa kita selesaikan. Bisa jadi penyelesaian problem tersebut, bisa jadi penyelesaian permasalahan tersebut justru dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Karena ini menyangkut orang lain, maka terjadilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Contoh kasus, kita meninggal dunia, kira-kira kita bisa mandi enggak sendiri? Kagak bisa. Kudu dimandiin orang lain. Keluarganya juga nggak bisa, Pak Ustadz. Aneh emang keluarganya, tapi aneh nggak bisa mandiin. Sedangkan tuh mayit kudu dimandiin, diurusin. Panggillah orang lain yang bisa. Minta tolonglah kepada orang lain yang bisa. Di situ terbentuklah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian juga dalam urusan-urusan yang lain. Ya, dalam urusan-urusan yang lain. Sekali lagi bahwa hikmah kurban ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ini kita bisa terapkan ke dalam segala aspek kehidupan, baik aspek kehidupan yang menimpa kepada diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Marilah sama-sama kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, alhamdulillah kita sudah kaji hikmah daripada kurban selama 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengaplikasikan, mewujudkan apa yang menjadi hikmah daripada hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.